إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini kita melanjutkan kajian Nahwu Kufi yang berasal dari kitab Mukhtasar Nahwi karya Ibnu Sa'dan Al-Kufi. Dan kita memasuki bab baru, yaitu Babul Qat'i. Babul Qat'i ini adalah salah satu bab yang unik dalam Nahwu Kufi, yaitu fenomena di mana isim ma'rifah disifati oleh isim nakirah. Dan itu banyak sekali terjadi di ucapan orang Arab. Bahkan ada pula di dalam Al-Quran, sebagaimana dalam ayat wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Kata Al-Fara, dan beliau termasuk ke dalam Imamul Kufiyin, beliau mengatakan anta ja'alal hammalata qat'an li'annaha nakirah, yakni engkau jadikan hammalah ini adalah qat'an, karena ia adalah nakirah, sedangkan man'utnya yang disifati itu ma'rifah, imra'atuhu. Apa buktinya bahwa hammalah itu nakirah? Beliau lanjutkan, ala tara annaka taqul wa imra'atuhu al-hammalatul hatab. Tidakkah engkau juga mengatakan bisa memberikan alif lam pada lafaz hammalah? Kita ucapkan wa imra'atuhu al-hammalatu al-hatabi, yaitu istrinya sang pembawa kayu bakar. Fa'idha alqaital alifa wal lama kanat nakirah. Kemudian beliau lanjutkan, jika engkau buang alif lamnya pada kata hammalah, maka jadilah ia nakirah. Walam yastaqim an tan'ata ma'rifatan binakirah. Maka dari itu tidaklah benar jika engkau beri na'at isim ma'rifah dengan isim nakirah. Maka dari itu hammalata di sini karena dia dihukumi sebagai nakirah menjadi mansub sebagai tanda bahwa ia adalah na'at maqtu, yakni na'at dari imra'atuhu, akan tetapi dia terputus, bukan sebagai khabar mubtada. Nah, demikianlah prinsip al-qat'u menurut Kufiyin, yakni ketika na'at ini tidak sejalan dengan man'utnya dari sisi ta'rif, di mana man'utnya ini ma'rifah dan na'atnya ini nakirah, maka dia dinasabkan, na'atnya dinasabkan. Dan hal ini juga pernah disampaikan oleh Ibnu Sarraj. Beliau mengatakan wa ma'na al-qat'i ay yakuna aradan na'ta. Makna al-qat'u adalah tatkala dia menghendaki na'at. Falamma kana ma qablahu ma'rifatan wa huwa nakirah in qata'a minhu wa khalafahu. Maka tatkala man'utnya ini ma'rifah sedangkan na'atnya adalah nakirah, maka terputuslah ia darinya dan menyelisihinya dari sisi i'rab. Nah, sekarang kita akan melihat pengertian al-qat'u menurut Ibnu Sa'dan Al-Kufi. Akan kita dapati ada perbedaan, ada sisi perbedaan dari al-qat'u menurut Kufiyun, meskipun beliau ini berasal dari Kufiyun. Di mana al-qat'u dalam kitab Mukhtasarun Nahwi penggunaannya ini terkadang dia lebih sempit atau lebih luas. Beliau mengatakan wa idza alqaita min na'til ismi al-alif wal lam. Jika engkau buang alif lam dari na'at suatu isim yang ma'rifah, fansibin na'ta 'ala al-qat'i wal hal. Maka nasabkanlah na'at tersebut. Kenapa? Atas dasar al-qat'u dan dia adalah sebagai hal. Maka sampai di sini secara zahir tidak nampak perbedaan antara Ibnu Sa'dan dan Al-Kufiyun. Namun setelah ini akan nampak sisi perbedaan antara keduanya. Beliau mengatakan taqulu kharaja Abdullahi nabila. Abdullah yang mulia telah keluar. Nasabta nabila 'ala al-qat'i. Engkau nasabkan lafaz nabila karena atas dasar apa? Al-qat'u. Wa innama sara qat'an li'anna al-kalama qad tamma dunahu. Mengapa engkau jadikan ia qat'an? Karena
kalimatnya sudah sempurna tanpanya, yakni tanpa isim mansub tersebut sudah sempurna. Kata beliau, ala tara annaka taqul kharaja Abdullah fayakunu kalaman tama. Tidakkah engkau ucapkan Abdullah keluar, kharaja Abdullah, kalimatnya sudah sempurna? Ya, sudah terpenuhi umdahnya, terdiri dari fi'il sebagai musnad yaitu predikat, dan Abdullah sebagai fa'ilnya yaitu musnad ilaih sebagai subjek. Nah, inilah perbedaan pertama antara Ibn Sa'dan dan Kufiyun, ya, di mana Ibn Sa'dan ini mempersempit makna al-qat'u, yakni dari pengertian asalnya menurut Kufiyun, yaitu ia diletakkan setelah kalimat sempurna. Ini syaratnya, dia harus diletakkan setelah kalimat sempurna, sedangkan Kufiyun tidak mensyaratkan demikian. Bahkan sebelum kalimatnya sempurna seperti wa mar'atuhu hammalat al-hatab, ini kalimatnya belum sempurna. Kemudian beliau lanjutkan, wa taqulu kharaja Abdullah khurujan hasana, kau ucapkan juga Abdullah keluar dengan keluarga yang baik. Nasabta khurujan li'annahu masdar. Kau nasabkan khurujan karena ia adalah masdar. Ini adalah istilah klasik untuk maf'ul mutlak, ya, disebut dengan masdar. Nah, ini perbedaan kedua antara Ibnu Sa'dan dan Kufiyun, di mana Ibnu Sa'dan ini memperluas al-qat'u dari pengertian asalnya menurut Kufiyun. Ya, tadi disampaikan oleh Al-Farra dan Ibnu Sa'dan bahwa al-qat'u itu hanya terjadi pada na'at saja, Namun di sini Ibnu Sa'dan menyampaikan ia terjadi pada hal dan masdar juga. Ya, jadi bab al-qat'u itu menjadi lebih luas dari pengertian asalnya. Yaitu, mengapa hal dan masdar termasuk ke dalam al-qat'u? Karena kata beliau, keduanya ini muncul setelah kalimatnya sempurna. Dan terakhir beliau tutup bab ini dengan kaidah atau pendapat yang nyentrik dan populer dari kalangan Kufiyun, yaitu wal masdaru ma syaqqu akhirahu min awwalihi. Dan masdar itu apa yang mereka cuil, apa yang mereka ambil dari asalnya. Nah, inilah pendapat yang kita semua tahu adalah pendapat khas dari Kufiyun yang menyelisihi pendapat jumhur, di mana mereka meyakini bahwa masdar itu diambil dari fi'ilnya. Jadi dia mustaq. Ya, dia diambil dari fi'ilnya, bukan aslun. Nah, dan yang dimaksud dengan ucapan beliau akhirahu itu adalah masdar yang muncul terakhir dalam kalimat tadi, yaitu khurujan. Dan yang dimaksud dengan awwalihi adalah fi'il, yaitu yang muncul di awal kalimat adalah kharaja. Maka pendapat ini menyelisih pendapat jumhur, di mana jumhur nuhat mengatakan bahwa al-masdaru aslul kalimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.